Dr. Kindela atau Dr. Kin lahir dan tinggal di Bandung ya, memulai karir sebagai dokter sejak tahun 1996 di berbagai klinik, rumah sakit, perusahaan, dan praktek mandiri. Aktivitas sekarang berpraktek sebagai dokter di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Selain itu juga sebagai seorang terapis atau dan grafologis, konselor, guru agama Buddha, juga seorang crafter ya. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, saya mau tahu dulu nih, apa sih pentingnya menjaga mental health bagi remaja, khususnya bagi perempuan menurut dokter sendiri? Iya, terima kasih Mbak. Sebetulnya mental health bagi semua orang ya, pentingnya ya. Nggak hanya bagi perempuan, bagi laki-laki juga sama. Nggak hanya bagi remaja, tetapi dari anak sampai orang tua. Kita semua pasti harus memiliki mental yang sehat. Karena mental yang sehat itu sangat berhubungan dengan kesehatan fisik kita juga gitu loh. Jadi kesehatan itu terdiri dari kesehatan mental dan fisik. Nah, kesehatan mental ini kenapa penting? Karena semua aktivitas kita sehari-hari ini semuanya ditentukan oleh mental kita ya. Kalau mental kita sakit, aktivitas kita juga akan terganggu gitu. Ya, Mbak? Oke, baik. Berarti memang mental health itu sangat penting, bukan cuma untuk remaja atau perempuan ya, dokter ya? Iya, tapi untuk semua orang. Oke, nah manfaat journaling untuk mental health, mencatat kejadian sehari-hari atau perasaan yang dimiliki memang terkesan receh ya, sehingga banyak orang yang tidak menyangka bila journaling bisa bermanfaat untuk kesehatan mental. Padahal journaling juga bisa dilakukan sebagai terapi dan relaksasi bila dilakukan secara rutin ya, dokter ya? Iya, betul. Oke, nah kali ini bakal seru banget karena kita bakal membahas seputar art journaling for mental health. Jadi jangan di-skip ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja ya di room chatnya ya teman-teman. Oke, silahkan untuk Dr. Kindela untuk memaparkan materinya. Iya, terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, Ibu Dokter, silahkan. Iya, sudah terlihat belum Mbak screen saya? Sudah, Dok. Sudah. Terlihat. Nah, kita malam hari ini akan membicarakan tentang kenapa sih art journaling ini bisa untuk kesehatan mental gitu loh. Memang kelihatannya seperti yang tadi Mbak bilang ya, kayaknya apa tuh kecil ya, ecek-ecek gitu ya kayaknya ya. Journaling, tapi kok kenapa sih bisa buat healing, bisa buat mental health? Nah, nanti kita lihat ya. Siap. Nah, iya, ini adalah tadi profil saya sudah dibacakan ya oleh Mbak. Lalu, nah sebenarnya journaling itu apa sih? Journaling itu kalau waktu kita dulu masih remaja, masih di bangku sekolah, ini terutama ya kayak tadi yang Mbak bilang ya, terutama mungkin perempuan ya, yang suka menulis buku catatan harian atau diary. Nah, sebetulnya journaling itu ya sama diary itu gitu loh. Yaitu suatu kegiatan di mana kita bisa menuangkan ide, pikiran, perasaan, atau emosi yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dalam hidup kita itu dalam bentuk tulisan maupun ke dalam bentuk gambar agar kita bisa jelas memahaminya dengan lebih jelas. Kalau dulu kita membuat catatan harian atau diary itu biasanya kita hanya tulisan ya Mbak ya. Hanya tulisan, kita tulis, aduh kita hari ini lagi senang, tulis itu. Ada kejadian apa, ditulis. Kalau lagi sedih, ditulis semua. Nah, sekarang ini ada satu teknik
sebetulnya bukan teknik baru mungkin ya, tapi modifikasi dari diary itu yang disebut journaling gitu. Nah, dari journaling ini bisa macam-macam tuh modelnya. Tetapi kegiatannya yaitu tadi sama, menuangkan ide, pikiran, perasaan, atau emosi kita ya yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dalam hidup kita dalam hari ini, kita tuangkan ke dalam tulisan. Atau bisa juga kita tuangkan ke dalam bentuk gambar sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Dan journaling yang berupa gambar-gambar yang kita buat, yang kita tuangkan itu memiliki suatu nilai seni tersendiri ya. Memiliki nilai seni tersendiri yang mana journaling yang kita buat itu kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Bahkan kita bisa posting di medsos ya, di medsos kita. Nah, inilah journaling yang kita buat. Semua journaling yang kita bikin itu memiliki nilai seni tersendiri dan unik. Tiap orang pasti berbeda-beda. Nah, lalu apa sih sehat? Semua orang tentu ingin sehat ya. Tentu ingin sehat. Sehat itu bukan hanya badan fisik kita aja, tetapi mental kita juga harus sehat. Seperti kita ketahui ya, kita sebagai manusia itu kita memiliki badan jasmani atau fisik, dan kita juga memiliki jiwa atau mental, di mana badan jasmani dan fisik itu, badan jasmani, fisik, dan mental atau batin kita itu saling berinteraksi. Itulah yang membuat kita sehat secara utuh. Nah, definisi sehat ini apa sih? Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya ketiadaan dari penyakit atau kelemahan semata. Sedangkan kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Ini adalah definisi sehat dan definisi kesehatan mental yang saya ambil dari WHO. Ya, WHO melansir definisi ini. Jadi seseorang itu disebut sehat, dia bukan hanya sehat fisiknya aja, tetapi mental dan sosialnya juga harus sehat, sehingga di mana apabila seseorang itu memiliki fisik yang sehat dan mental yang sehat, dia bisa mengekspresikan, mengungkapkan potensi mereka yang dimiliki ya. Kita memiliki potensi apa, kita bisa ungkapkan, kita bisa ekspresikan ke dunia luar, kita bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan lingkungan kita, sehingga kita bisa menjadikan individu yang sejahtera dan eksis di masyarakat ya. Oke. Nah, jadi kesehatan mental itu adalah interaksi dari biologis atau fisik ya, atau badan jasmani kita, dari psikologis atau mental kita, dan dari lingkungan sosial kita gitu. Ketiga-tiganya ini harus seimbang ya, sehingga mental kita sehat. Bagaimana kalau misalnya tiga faktor ini ada yang nggak seimbang? Seperti misalnya contohnya ini di bagian biologis atau di fisik kita. Ternyata fisik kita lagi sakit sekarang. Mungkin sakitnya katakanlah yang agak berat ya. Saya ambil contoh misalnya mereka-mereka yang terkena penyakit kanker ya. Kanker. Nah, berarti itu fisiknya yang nggak sehat ya. Nah, bagaimana fisik yang nggak sehat ini mempengaruhi mental? Nah, dia bisa jadi aja karena banyak memikirkan fisiknya, memang fisiknya karena lagi sakit ya, dia bisa stres. Nah, ini berlebihan misalnya stresnya, akhirnya mentalnya terganggu dari depresi itu, sehingga penyakit fisiknya yang tadinya hanya kanker bisa bertambah menjadi misalnya sakit mah atau lambung ya yang berkelanjutan, bisa juga menjadikan diare yang stres. Nah, seperti itu. Nah, tetapi walaupun misalnya fisik kita lagi sakit, kita bisa menjaga atau mengelola stres kita ya, sehingga mental kita berespon baik terhadap apa yang sedang kita hadapi sekarang ini ya, kita bisa menerima. Nah, dalam
keadaan seperti itu, walaupun fisiknya sakit, tapi mentalnya akan sehat tetap. Sama halnya dengan lingkungan sosial. Mungkin lingkungan sosial yang tempat tinggal kita itu, katakanlah kalau bahasa zaman sekarang itu disebut toksik misalnya. Misalnya kita punya atasan toksik, kita punya teman toksik. Nah, bagaimana atasan dan teman toksik itu bisa mempengaruhi mental kita? Itulah yang harus kita pelajari, kita seimbangkan supaya kita bisa memiliki mental yang sehat. Demikian juga dengan keadaan psikologis kita ya. Seperti di sini contohnya adalah harga diri kita atau kepercayaan diri kita itu juga harus seimbang. Nah, yang mana kalau ketiga faktor ini, yaitu faktor biologis atau fisik, psikologis, dan lingkungan sosial kita bisa kita seimbangkan dalam diri kita, maka otomatis kesehatan mental kita juga akan baik, sehingga kita bisa berfungsi dalam masyarakat itu secara utuh. Kita bisa mengekspresikan potensi diri kita ke lingkungan sosial, ke masyarakat. Fisik kita juga bisa terjaga dengan sehat, dan perasaan kita pun bisa nyaman. Lalu kita kembali ke journaling ya. Nah, tadi kan judulnya journaling untuk kesehatan mental. Nah, sebetulnya ada beberapa jenis journaling ya. Secara garis besar itu kita bagi menjadi 4 macam journaling ya. Yang pertama adalah reflective journaling atau journaling untuk refleksi diri kita. Daily journaling, nah ini mungkin seperti agenda harian ya atau catatan harian. Lalu art journaling, journaling yang memiliki nilai seni. Dan travel journaling, yaitu kita menuliskan jurnal di mana kita bepergian, pasti kita tidak ingin melewatkan momen-momen indah saat kita bepergian ya, apalagi ke tempat-tempat baru yang belum pernah kita singgahi. Nah, kita bisa menuliskannya atau menggambarkannya di dalam buku kita. Lalu manfaatnya. Nah, tadi manfaatnya apa sih? Yang pertama, mengatasi overthinking. Overthinking itu seperti yang contoh misalnya tadi ya, seseorang misalnya terkena penyakit kanker. Akhirnya dia memikirkan, waduh ini kankernya berbahaya tidak? Lalu nantinya kalau saya terkena ini, fisik saya lemah, saya nggak bisa bekerja, seperti itu. Terus mikir macam-macam, padahal mungkin yang dia pikirkan itu tidak seburuk kenyataan yang dia hadapi. Itu salah satu overthinking. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya remaja ya sekarang, dalam kehidupan remaja, dewasa muda, dewasa tua juga sama ya, banyak overthinking. Merasa cemas, misalnya cemas, aduh besok bagaimana ini. Kalau misalnya kita orang dewasa ya, kita sudah punya keluarga, sudah punya anak misalnya, memikirkan aduh anak saya ini bagaimana besok-besok sekolahnya, kuliahnya apakah akan baik, masa depannya seperti apa, padahal anaknya misalnya baru SD atau baru SMP gitu, tapi mikirnya sudah terlalu panjang. Nah, itu yang disebut overthinking. Dengan mengerjakan journaling ini, overthinking yang seperti tadi itu bisa kita atasi otomatis ya. Karena kenapa sih orang bisa overthinking? Karena dia tidak ada satu objek yang dituju di dalam pikirannya. Jadi pemikirannya itu dia tidak memegang atau fokus pada satu objek. Jadinya dia mikirnya macam-macam. Nah, kalau mengerjakan journaling nanti akan dibahas di belakang ya, akan saya bahas di belakang. Bagaimana? Kenapa sih journaling ini bisa mengatasi overthinking? Karena dia fokus mengerjakannya ya. Dan ada hal lainnya juga yang nanti kita akan bahas di belakang. Dengan demikian juga bisa mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi ya. Membuat kita menjadi lebih bersyukur, sehingga bisa membantu kita untuk mencapai tujuan. Kita bisa lebih fokus pada tujuan kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih mudah terlihatnya ya, lebih nyaman karena kita bisa fokus dan kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri ya. Bisa mempermudah juga proses self-discovery, atau dengan kata lain bisa dijadikan sebagai
untuk self healing ya, bisa digunakan untuk self healing juga ya. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi, karena kita dengan menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai. Nah, otomatis berarti kemampuan kita berbahasa, berkomunikasi itu menjadi meningkat ya, meningkat. Daya ingat juga meningkat. Dengan menulis catatan harian kita ingat, oh tadi pagi saya ngapain nih? Apa yang membuat saya senang? Apa yang membuat saya menderita? Nah, lama-lama juga daya ingat kita karena sering dilatih seperti itu akan menjadi semakin kuat. Ini akan membantu terutama bagi yang masih sekolah atau belajar ya. Sehingga prestasi di sekolah atau prestasi kuliahnya dia akan meningkat. Daya ingatnya lebih kuat. Sedangkan bagi yang sudah tidak kuliah, yang bekerja, baik bekerja di rumah tangga maupun di tempat lain, daya ingat yang makin kuat ini akan sangat bermanfaat ya. Contohnya seperti misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari sering lupa naruh kunci di mana, naruh HP di mana. Akhirnya bingung sana sini. Aduh, kuncinya tadi saya taruh di mana? Sekarang harus sudah berangkat. Terus HP-nya tadi lupa. Nah, dengan meningkatnya daya ya. Mohon maaf, dokter, untuk slide PowerPoint-nya tidak masih di slide 1 ya. Oh, ini saya udah maju sudah slide berapa? 5-6 halaman kali. Jadi bagaimana ya? Apa saya kirim aja ya? Sebentar, Bu. Kalau dikirim nggak bisa, Bu. Soalnya ini untuk dokter, lanjutkan saja menjelaskan, Dok. Tidak apa-apa, Dok. Aduh, ini sayang sekali ya. Soalnya nanti yang ke belakang itu harus lihat slide. Iya, betul sekali. Dari tadi masih di slide show halaman 1, Dok. Gini aja deh, sekarang saya kirim ke sana, terus tolong dibantu bagaimana? Oke, baik Dok. Kirim ke saya saja, Dok. Saya coba bantu untuk menampilkan. Soalnya ini sayang sekali nanti soalnya di belakang itu kalau nggak lihat slide bingung. Ada contoh-contoh soalnya. Baik, Dok. Iya. Ini saya kirim, tapi ini urutannya mungkin ada yang masih belum dirubah, tapi ya nggak apa-apa ya. Nanti sebentar. Jadi manfaat selanjutnya itu yaitu bisa untuk memecahkan masalah ya. Bisa untuk memecahkan masalah dan kita bisa menentukan langkah-langkah kita selanjutnya apa gitu dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan art journaling ini namanya juga art ya, seni ya, sehingga kreativitas kita itu digali dan kita bisa meningkatkan kreativitas kita dan mengekspresikannya ke dalam bentuk journaling ini. Dan terakhir, karena ini juga bisa untuk kesehatan mental, bisa untuk healing, untuk self healing, sehingga kebahagiaan kita juga meningkat. Oh ya, sekarang ini marak sekali ya kata-kata healing ini ya. Kita sering mendengar anak-anak muda terutama, saya mau healing nih. Ternyata di sana sekarang dibuka loh tempat healing yang baru, misalnya wahananya bagus, tamannya bagus, wahananya banyak, makanannya enak-enak. Nah, itu bukan healing ya, itu namanya wisata atau tamasya atau rekreasi. Nah, kalau yang dimaksud healing di sini adalah penyembuhan trauma-trauma yang kita dapatkan ya, atau yang kita terima. Trauma-trauma ini adalah trauma-trauma psikis ya, seperti misalnya kesedihan atau kekecewaan seperti itu. Nah, dengan kita mengerjakan art journaling ini juga kita bisa sebagai bahan healing, self healing ya. Nah, lalu untuk membuat art journaling ini kita tentu memerlukan alat dan bahan ya.
Bahannya apa aja? Pertama, bahannya kita tentu memerlukan buku ya, buku untuk membuat journaling atau kertas, buku atau kertas ya. Terus pendampingnya itu kita bisa memakai stiker, bisa memakai koran bekas, buku-buku lama yang sudah tidak terpakai, stiker, kwitansi, bon atau struk pembelanjaan kita juga kita bisa pakai ya untuk itu. Lalu bisa juga memakai washi tape, bisa ya. Banyak sekarang dijual alat-alat untuk membuat art journaling ini di toko-toko buku. Alat yang kita pakai disesuaikan dengan kesenangan kita masing-masing. Tiap orang beda-beda. Senangnya dia pakai apa? Ada yang senang pakai pensil, ada yang pensil biasa, pensil warna, spidol, brush pen, bisa juga cat air bisa ya. Ada yang senang dengan cat air bisa. Tapi kalau dengan cat air tentu harus disesuaikan dengan buku dan kertasnya ya. Nah, semua alat bisa kita gunakan. Semua bahan juga bisa kita gunakan. Lalu penunjang lainnya adalah gunting, lem untuk menempel ya, untuk menggunting dan menempel. Nah, lalu untuk membuat journaling ini seperti apa sih? Kalau misalnya yang belum tahu sama sekali, jangan bilang misalnya, aduh saya kan nggak pernah ada bakat seni sama sekali ya. Tadi ada teman saya ngomong satu tuh, saya nggak ada bakat seni sama sekali, nggak bisa tuh bikin begituan, jadi gimana ya saya bisa membuat art journaling ini gitu. Nah nanti kita lihat ya, sebetulnya sama sekali kita tidak memerlukan bakat seni untuk membuat art journaling ini, tetapi nanti jurnal yang kita hasilkan akan bernilai seni dan unik setiap orang gitu. Nah, disinilah kita melihat ya kelebihan dari art journaling ini sebagai salah satu media atau salah satu cara untuk kita memperbaiki atau meningkatkan kesehatan mental kita ya. Bagi yang belum pernah, belum tahu, dan juga bagi yang tadi yang mengatakan saya nggak ada bakat seni sama sekali, ini ada beberapa tips ya untuk membuat jurnal. Yaitu yang pertama, kalau kita belum tahu sama sekali, apalagi yang tadi katanya tidak ada bakat seni, kita bisa cari-cari tuh di internet atau di Pinterest, itu banyak ya contoh-contoh journaling. Nah, kita lihat-lihat kira-kira kita senangnya seperti apa tuh modelnya, apa yang kita sukai. Dan modelnya itu kita boleh campur, nggak harus modelnya itu terus, nggak, bisa campur ya modelnya. Ya, di sini ya sudah betul ini ya. Nah, jadi kita pilih jurnal ya, kita lihat contoh jurnal orang lain yang ingin kita tiru, kita buat. Nah, lalu journaling ini sebaiknya kita bikin jadwal rutin. Jadwal rutin itu kalau bisa setiap hari. Biasanya jadwal yang paling enak jam berapa? Biasanya orang kosongnya di pagi hari sebelum memulai aktivitas atau di malam hari setelah aktivitas selesai biasanya. Ambil jadwal rutin tetapi tidak usah terlalu lama ya. 15-30 menit sudah cukup. Nanti kalau terlalu lama akhirnya bisa menyita pekerjaan kita yang lain juga, itu kurang baik juga ya. Waktunya kurang lebih segitu, disesuaikan aja, kurang lebih 15-30 menit. Sehingga ini membuat kita bisa jadikan kegiatan ini sebagai rutinitas setiap hari kita lakukan ya. Nah, pikirkan apa yang kita tuliskan, yang akan kita tuliskan di dalam jurnal. Jadi yang dimaksud dengan pikirkan itu kita nggak usah mengarang yang jauh-jauh ya, kita lihat aja. Sehari ini apa sih yang kita hadapin, apa yang telah kita alamin. Nah, itulah yang kita tuliskan. Jadi nggak usah mikir-mikir, berhayal, mau nulis ini, nulis itu. Karena di sini kita bukan mengarang cerita ya, kita bukan membuat cerpen, kita bukan membuat artikel. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itulah yang kita tuliskan. Jangan mikir terlalu jauh. Nah, setelah itu ditulis dengan gaya bahasa sendiri. Nah, gaya bahasa sendiri itu kita nggak usah pikirkan ini bahasa Indonesianya baku apa enggak. Nggak usah seperti itu. Ini kita menulis campuran dengan bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa gaul. Itu nggak usah dipikirkan semua ya.
bebas saja, karena di sini kita bukan sedang menulis untuk lomba puisi, bukan untuk sedang menulis artikel ilmiah, bukan lagi lomba bikin cerpen, itu bukan ya. Jadi bebas semua, apa yang ingin kita tuliskan, apa yang terlintas dalam pikiran kita, itulah yang akan kita tuliskan. Lalu terakhir bikin evaluasi. Ya, slide selanjutnya. Nah, mari kita mulai, yuk. Bagaimana cara membuat jurnal ini? Nah, pertama siapkan buku dulu ya. Buku ini bisa bermacam-macam. Di sini saya kasih contoh buku yang pertama itu Lost Leaf. Nah, kalau buku Lost Leaf ini ada keuntungannya karena dia satu lembar dimasukkan ke binder ya. Jadi kita bisa bermacam-macam warna. Kita bosen warna putih, bisa warna lain. Itu keuntungannya. Lalu bisa juga notebook. Notebook di sini ada yang bentuknya kotak-kotak, ada yang kotak-kotak atau grid ya, ada yang titik-titik atau dot, dan blank. Biasanya itu yang dipakai. Tetapi kalau mau yang pakai bergaris pun tidak masalah. Cuman biasanya kurang enak ya, karena kita kurang bebas kalau ada garis-garis. Karena di sini kita banyaknya gambar-gambar, tulisannya nggak terlalu banyak. Atau bisa juga buku yang pinggirnya dijahit. Nah, ini ada kekhususan sendiri ya, kalau buku yang pinggirnya dijahit itu kita bisa membuka 2 halaman, itu seperti 1 lembar kertas. Jadi kita bisa menggambarnya menyatu, tidak terpisah. Iya, slide selanjutnya Mbak. Nah, ini adalah contoh-contoh jurnal yang bisa kita jadikan ide ya. Seperti ini modelnya. Iya, lanjut. Nah, kalau tadi buku yang dijahit pinggirnya itu seperti gambar yang di sebelah kanan ya. Jadi bisa membuat gambarnya itu menyatu halamannya di halaman kiri dan kanannya, jadi tidak terpotong. Atau bagi yang senang memakai cat air, bisa memakai buku watercolor seperti yang di sebelah kiri. Itu juga enak. Untuk halaman kiri dan kanan, gambarnya bisa menyatu karena rata dan bisa dibuat atau dipakai bolak-balik karena kertasnya tebal. Kalau kertas Lost Leaf biasa itu nggak bisa bolak-balik karena nembus biasanya ke belakang. Ya, lanjut. Nah, tadi itu judulnya art journaling untuk mental health ya. Nah, di sini saya akan membawa teman-teman sekalian. Tadi kan ada jenis-jenis journaling itu ada 4 ya. Yang pertama itu yang daily, ya, yang gambar kiri atas, yang kiri bawah travel, yang kanan atas itu art journaling, yang bawah reflecting. Nah, keempat jenis ini saya akan bawa teman-teman ajak untuk menyatukan 4 jenis ini ke dalam satu buah jurnal. Jadi nggak usah pilih-pilih lagi, aduh saya mau yang art aja atau saya mau travel aja, nggak, kita gabungkan semuanya. Ya, lanjut. Nah, pertama kita harus tentukan dulu ya, jurnal yang kita bikin, art journaling yang kita bikin itu, kita mau untuk diri kita sendiri aja dilihatnya, atau mau kita perlihatkan juga kepada orang lain, kepada teman, atau kita posting di sosmed kita. Ini berbeda ya. Kalau misalnya jurnal yang kita bikin itu hanya untuk konsumsi diri sendiri, itu bebas, kita hanya butuh 1 buku. Kita semua akan menuliskan di situ ya. Nanti akan saya tuntun sebentar kemudian. Tetapi apabila jurnal yang kita bikin itu mau kita perlihatkan kepada teman atau mau kita posting di media sosial kita butuh lagi 1 buku biasa atau kertas juga boleh ya, di samping buku jurnal yang akan kita bikin ya. Jadi kita harus punya 2 buku kalau mau dibikin untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kalau Lost Leaf enak, kan tinggal dicabut itunya, lembaran-lembaran yang kita tidak mau. Jadi kalau Lost Leaf pas kita mau kasih lihat teman yang kita tidak ingin teman kita lihat, tinggal diambil. Nah, itu ada 1 keuntungannya. Nah, sekarang karena itu jurnal yang akan kita bikin itu gabungan dari 4 jenis jurnal, yaitu yang daily, yang reflecting, art, dan travel. Nah, jadi seperti tadi ya, pertama saya kasih contoh
Misalnya sekarang kita bikin tahun 2023, kita bikin covernya dulu yang tadi ya 2023. Di halaman selanjutnya ini saya di sini ditempelkan kotak-kotak yang putih itu ada 12, jadi 12 bulan. Nah, kita bisa tuliskan hal-hal besar ya, hal-hal besar aja ya, bukan yang detail, yang ingin kita capai di tahun ini. Misalnya, di bulan September misalnya saya harus lulus kuliah. Tulis di situ di bulan September lulus kuliah misalnya. Lalu di bulan Juni misalnya, Juni itu liburan ya dan kemarau ya. Enak untuk traveling. Tulis di situ saya ingin liburan dan sebagainya. Iya, slide selanjutnya. Nah, lalu saya kasih beberapa ide ya. Kasih ide di sini misalnya sekarang untuk bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini kita bikin seperti itu. Kita bisa cari di sini ada koran-koran bekas ya. Kita gunting. Jangan digunting pakai gunting ya, disobek aja. Jadi bagus pinggirannya itu natural. Kita tempelkan. Lalu kita bisa juga mengambil gambar-gambar dari brosur-brosur supermarket bisa. Lalu dari struk belanjaan juga bisa dan sebagainya, kita tempel-tempel bisa ya. Lalu kita juga bisa menuliskan tanggal di bulan Mei. Nah, untuk di bulan Mei ini kan misalnya ada 4 minggu tuh. Kita rencanakan misalnya minggu pertama mau apa yang garis besarnya kita bisa tuliskan juga di situ ya. Ya, lanjut selanjutnya. Nah, kalau untuk yang bikin jurnalnya di Lost Leaf, halaman ini bisa dibeli. Ada yang jual. Ini halaman yang untuk harian. Ini seperti kegiatan-kegiatan kita di hari apa yang penting-penting untuk mengingatkan kita ya. Jadi sebagai agenda juga. Walaupun sebagai agenda, kita tetap harus hias biar indah ya, biar indah. Jadi kita mengingatkan, misalnya di tanggal 9 nih, saya ada acara apa, misalnya ada undangan penting. Lalu misalnya di tanggal 16 ada acara apa untuk mengingatkan ya. Jadi kita membantu daya ingat kita. Karena kalau kita mengingat semua kan sulit ya, acara-acara kecil. Nah, jadi jurnal ini juga mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Selain juga untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih juga di situ bisa ya. Misalnya di akhir bulan Mei nih, saya sekarang lagi membuat satu cerpen. Misalnya saya harus selesaikan cerpen misalnya di tanggal 20. Tulis di situ semua. Lanjut. Nah, sekarang yang tadi ya, jenis journaling yang travel. Jangan pikir jauh-jauh ya. Misalnya saya mau pergi ke luar negeri untuk traveling, menuliskannya. Enggak. Di sini saya kasih contoh, saya ke mallnya nggak terlalu jauh dari rumah saya. Pas waktu itu di bulan Mei di Festival Citylink Mall, itu lagi ada Waisak, misalnya perayaan Waisak ya. Di tanggal berapa itu? 1 sampai 4 misalnya. Lihat di situ, ternyata di situ ada kegiatan menulis, ada kegiatan apa, dia membagikan apa, itu bisa kita tuangkan ke dalam buku jurnal kita tempelkan. Jadi yang di sini yang saya tempel-tempel itu adalah kertas dan logo yang saya dapatkan di acara Festival Citylink itu. Nah, tempel, jadi membuat seperti ini ya. Jadi ada seninya dan kita juga bisa mengingat, oh kemarin itu acaranya seperti ini. Ini ide aja, yuk lanjut. Nah, terus bagaimana kalau sekarang saya lagi malas membuat ini seperti tadi ya, nggak pergi, lalu nggak ada yang khusus hari ini, kita bisa dawdling. Dawdling itu kita menggambar macam-macam ya, seperti yang di halaman kanan itu, kita menggambar aja misalnya, menggambar daun-daun, bunga-bunga, atau apa saja. Menggambarnya tidak harus penuh satu halaman, bebas saja. Kita mau menggambar ya sudah, gambar segitu. Lain hari kita lanjutkan sampai selesai. Ya, selanjutnya. Nah, ini juga sama ya, contoh dawdling yang lainnya. Lalu selanjutnya. Nah, ini juga sama contoh-contohnya ya, ini misalnya di bulan Juni ini ada apa nih yang mau kita
laksanakan atau kita lakukan. Lanjut. Nah, ini bisa juga membuat seperti ini jadi jurnalnya. Kalau tadi yang di depan kan saya kasih contohnya tempel-tempel kan, tempel-tempel dari koran bekas, stiker, dari flyer, dari kertas promosi. Nah, ini saya menggambar. Ini juga bisa, ini sama masuk art journaling juga. Ini kenapa saya menggambar ini? Karena waktu minggu kemarin saya ikut workshop di sana. Pelajarannya, workshopnya menggambar Chinese painting, menggambar bambu, gitulah, menggambar bambu. Jadi dengan membuat journaling seperti ini, saya punya dua kegiatan sekaligus. Pertama, saya melatih menggambar bambu yang diajarkan. Kedua, saya membuat journaling. Jadi sambil menyelam minum air, ya ceritanya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang mengapa membuat journaling ini membuat kita sehat mental? Ya, mengatakan. Kalau tadi hanya menuliskannya saja. Nah, tadi kan saya bilang kita harus menyediakan buku lain kalau misalnya journaling yang kita buat itu tidak ingin kita lihatkan kepada orang lain ya. Nah, buku yang satunya lagi untuk apa? Untuk refleksi kita ya. Nah, kita ambil kertas. Ini refleksi yang di halaman ini adalah refleksi ketika kita hari itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita ya, yang tidak menyenangkan. Kalau waktu dulu kita remaja, kalau kita lagi sedih, musuhan sama temen, atau dimarahin orang tua, atau dimarahin guru karena nggak bikin tugas, kesel. Ambil kertas, ambil buku harian, tulis. Nah, sekarang pun kita sama menuliskannya ya. Tetapi hati-hati kalau kita menuliskan gitu. Memang dengan menuliskan seperti itu, emosi kita itu akan keluar sehingga kita akan merasa lebih lega, itu betul. Tetapi apabila kita kebablasan nulis terus, bukannya kita sembuh dari kekecewaan kita atau dari penderitaan kita, tetapi bisa terjerumus lebih dalam lagi. Karena apa? Karena keasikan nulis akhirnya kita memancing emosi negatif kita yang tadi sedih itu kita ulang-ulang. Nah, bagaimana caranya supaya jangan seperti itu? Pertama kali saya sarankan jangan langsung menulis kalau kita sedang sedih ya. Kalau kita lagi sedih, kecewa, menderita, itu jangan langsung menulis. Tetapi lebih baik bikin dawdling dulu. Yang seperti gambar di bawah tadi ya, yang contoh yang di slide sebelumnya. Kita menggambar dulu daun-daunan atau bunga-bungaan atau apa saja kita dawdling. Setelah kita agak lega sedikit, kita beralih ambil kertas. Nah, kertasnya yang terpisah ya, karena kan kita nggak enak ya, tulisan kita yang banyak macam nggak enak itu kalau misalnya dilihat oleh teman kita, kan nggak enak ya. Jadi ambil kertas lain atau buku lain, tulisin di situ semua yang kita rasakan. Tapi batasin waktu, jangan lebih dari 1/4 jam, jangan kebablasan. Lebih baik, lebih kurang. Nah, setelah kita nulis, lalu kita lihat lagi kenapa sih tadi itu bisa terjadi seperti itu. Penyebabnya sedih itu kenapa? Gitu loh. Kita lihat. Nah, lalu kita lihat lagi, kalau saya sekarang sedih, terus saya sekarang ingat-ingat lagi, tadi si ibu itu, misalnya ibu guru itu memarahi saya, padahal bukan saya yang salah. Misalnya, saya nggak nyontek, teman saya yang melemparkan kertas contekan yang pada waktu ulangan, terus saya yang dilihat saya bukan salah. Nah, kalau kita mikir itu terus, ruginya apa buat kita? Untungnya apa? Di situ kita tulisin ya. Apa untungnya sih saya misalnya benci terus sama si ibu atau sama teman kita, terus apa ruginya? Nah, setelah kita tuliskan semua, lalu kita telah lagi. Nah, sekarang saya harus bagaimana? Pas dilihat, oh berarti besok saya harus bilang ke si ibu guru misalnya. Ternyata bukan saya yang nyontek, tapi teman saya. Terus teman saya juga harus dikasih tahu. Nah, jadi kita lihat ada pemecahan masalah yang kita hadapi ya. Ini permasalahan misalnya anak sekolah. Untuk orang dewasa juga sama semuanya seperti itu. Lanjut. Nah, terus kalau kita lagi bahagia bagaimana? Kalau kita lagi bahagia,
Kalau kita lagi bahagia juga sama. Tuliskan semua apa yang kita rasakan, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita senang. Itu kita lihat ya. Lalu, nah, kenapa sih kita senang? Lalu perbuatan baik apa yang telah kita lakukan pada hari itu yang membuat kita senang? Itu kita tuliskan semua ya. Tuliskan, lalu kita bertekad. Nah, ternyata tadi saya sudah menolong orang lain. Misalnya menolong teman saya yang ketinggalan dompetnya, terus pulang nggak punya ongkos, jadi saya kasih uang buat ongkos. Itu membuat saya senang, karena teman saya yang tadinya muram, nggak bisa pulang, nggak punya ongkos, dia senang. Nah, itu kita tuliskan juga di situ. Lalu kita bertekad akan membuat kebaikan lebih banyak lagi. Nah, untuk hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal apa yang telah kita perbuat baik, kita mikirnya jangan terlalu jauh ya. Jangan mikir yang besar-besar, misalnya kita mikir, wah, apa yang saya lakukan itu harus yang yang besar, enggak. Hal-hal kecil dalam hidup kita yang telah kita perbuat, yang kita bisa menyenangkan orang lain atau makhluk lain, sekecil apapun jangan diremehkan. Seperti misalnya contohnya kita lagi jalan atau kita lagi makan di kantin. Lalu datang kucing yang lagi lapar. Terus kita kasihlah dari makanan kita itu untuk si kucing. Si kucing senang kan dapat makanan. Nah, kucingnya bahagia. Nah, kita juga senang melihat kucingnya bisa makan ya. Nah, hal-hal kecil-kecil seperti itu kita tuliskan perbuatan baik yang telah kita perbuat ya. Misalnya membantu menyeberangkan orang tua menyeberang jalan. Mungkin itu hal yang remeh, hal sepele sekali ya. Tetapi itulah kebaikan. Dan si orang tua itu pasti akan senang karena sudah dibantu menyeberang jalan. Nah, hal-hal kecil-kecil seperti itu jangan dianggap remeh, itu kita tuliskan. Nah, kenapa kita harus menuliskan? Itu akan menjadikan motivasi kita untuk terus berbuat baik juga ya. Ya, slide selanjutnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya pada hari itu kita mikirnya nggak ada hal-hal yang istimewa. Nggak ada hal yang istimewa itu kayaknya rasanya biasa-biasa aja hari ini. Nggak ada yang bikin kesel, nggak ada yang bikin sedih, nggak ada yang bikin senang, nggak ada yang bikin bahagia. Itu bagaimana? Ya, misalnya. Lalu mau bikin jurnal, lagi bingung juga. Kadang mungkin lagi malas juga ya. Malas untuk nempel-nempel atau nulis-nulis. Nah, bisa dengan dodling lagi, bisa. Kalau nggak dodling, ini juga harus dituliskan. Yaitu yang pertama, apa sih yang baik yang telah kita lakukan hari ini? Seperti tadi saya bilang ya, hal-hal kecil itu jangan diremehkan. Contoh hal kecil lainnya selain tadi ya, memberi makan kucing atau menolong orang nyebrang, mungkin itu juga tidak setiap hari kita temukan ya. Hal-hal kecil lainnya apa? Pas lagi di kantor misalnya, lalu di kantor ada teman kita di meja sebelah, misalnya dia lagi nulis, bolpennya jatuh, pas jatuh dekat kita misalnya, pas di bawah kaki kita. Terus kita ambilkan bolpennya, kembalikan. Nah, itu kayaknya hal yang betul-betul mungkin sangat-sangat sepele. Tapi itu tetap perbuatan baik ya, membantu orang lain. Itu tetap tuliskan ya. Nah, lalu hal tidak baik apa yang telah kita lakukan pada hari ini? Mungkin kita mikir hari ini saya berbohong, rasanya enggak berbohong hari ini. Terus mengambil barang orang lain atau mencuri juga enggak. Nah, kita pikir lagi, oh ternyata tadi saya buang sampah, enggak, tong sampahnya agak jauh, saya main lempar, lalu sampahnya nggak masuk ke tong sampah, tapi jatuh di sebelah tong sampah. Lalu saya nggak ambil, males. Harusnya kan kita ambil ya, masuk ke tong sampah. Nah, itu ada perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan ya, kurang baik ya, karena kita ngebala ya. Nah, itu tulis juga, oh saya hari ini telah membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi lain kali jangan mengulangi lagi. Itu semua tuliskan kita. Perasaan-perasaan apa yang kita muncul. Seperti tadi misalnya kita mengambilkan bolpen untuk teman saya. Temannya senang. Mungkin terbersit juga dalam hati kita senang.
ya. Kalau misalnya enggak, biasa aja, itu mah wajar, netral. Nah, lalu apa yang harus kita hari itu, kita sehari ini misalnya ya, telah berkecukupan, cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Itulah kita yang harus kita syukuri. Itu kita tulis juga. Aku bersyukur pada hari ini tidak kekurangan suatu apapun, gitu ya. Juga kita berterima kasih kepada semua mereka yang telah membantu kita. Misalnya kepada teman kita yang sudah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan kita, kepada orang-orang yang sudah menyiapkan makanan kita, walaupun misalnya yang menyiapkan makanan kita itu adalah pembantu kita, misalnya asisten rumah tangga yang memang digaji, tetapi dia sudah melakukannya dengan baik, ya kita ucapkan terima kasih, kita tulis di situ ya. Pada hari itu kita syukuri, kita ucapkan terima kasih atas apa yang telah kita terima yang baik pada hari itu. Nah, kalau yang kurang baik kayak tadi, misalnya buang sampahnya nggak pas di tongnya, jatuh. Perasaan apa yang muncul? Nggak ada perasaan apa-apa, atau sudah biasa. Nah, itu nggak apa-apa, biarkan aja dulu ya. Nah, paling kita tulis di situ, saya tidak akan mengulangi lagi, atau saya akan berusaha berlatih lain kali untuk tidak seperti itu lagi. Inilah refleksi kita ya. Nah, dengan refleksi itu, kita tambahkan juga sih, kalau kita terus berada atau melakukan pekerjaan itu lagi, atau kelakuan kita melakukan perbuatan itu lagi, untungnya apa bagi kita, ruginya apa bagi kita. Nah, kalau itu untung, menguntungkan bagi diri kita, membuat kita senang, membuat orang lain senang, lakukan lebih banyak. Tetapi apabila itu membuat kita kurang nyaman atau orang lain kurang nyaman, jangan lakukan lagi, tetapi kita jangan menyesalinya juga. Sudah, kita lepaskan aja. Udah, saya tidak akan menggenggam perasaan ini lagi. Itulah yang membuat kita, mental kita akhirnya menjadi sehat. Karena kita bisa mensyukuri, berterima kasih atas apa yang kita terima, dan kita juga mau melepaskan apa hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang membuat kita kurang nyaman, perasaan-perasaan sedih dan segala macam itu kita lepaskan. Itu akan membuat kita lega dan berbahagia. Nah, disinilah kepentingan atau manfaat dari kita membuat journaling, salah satu manfaatnya ya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa bermanfaat, dan juga kita bisa membuat jurnal yang memiliki nilai seni tersendiri ya, sehingga kita bisa pamerin tuh ke teman kita, ini jurnal yang setelah saya buat gitu, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Subi. Silahkan Mbak Subi. Oke, luar biasa banget ya teman-teman semuanya ya. Itu adalah penjelasan tadi ya teman-teman dari dokter yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini, sangat jelas dan keren sekali. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @kindelayunia, dan terima kasih banyak nih buat Dr. Kindela Yunia yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Dan terima kasih juga antisipasinya teman-teman, dan terima kasih untuk Neng Linda yang sudah membantu untuk screen PPT-nya. Saya sangat terbantu sekali. Oke, untuk pertanyaan mungkin bisa ditanyakan besok saat masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 9 sampai jam 10 pagi ya dokter ya. Iya betul, tapi mohon maaf apabila besok ada slow respon ya. Oke, baik dokter. Karena saya sambil dinas pagi besok.
Baik dok, dan buat teman-teman nih ya, yang cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya, dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin ya marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget ya. Silahkan kunjungi di www.subiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok ya, teman-teman ya.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subianti.